tinggal di bumi, namun sosoknya eksis di langit. Dia seorang pemuda Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Dia bukan orang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir, dan hanya hidup berdua dengan ibunya, yang lumpuh dan buta. Sehari-hari, penghasilannya dari menggembala domba, hanya cukup untuk makan ibunya. Apabila ada lebih, terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya, yang juga kesusahan. Selebihnya dia sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada ibunya, untuk memenuhi permintaan terakhir ibunya yang ingin menunaikan haji. Ia membeli seekor anak lembu dan setiap hari ia selalu menggendong lembu itu naik turun bukit. Bahkan ia selalu dianggap gila oleh orang-orang karena menganggap aneh kelakuannya. Tiada kenal lelah, setiap hari dia menggendong lembu itu, hingga lembu itu bertambah besar, seiring dengan besar otot pada tubuhnya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya menuju Mekah. Dia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya berhaji. Dialah Uwais Al-Qarni, sang pecinta Rasulullah, tapi tidak ditakdirkan bertemu dengan beliau. Uwais sering merasa sedih setiap kali melihat tetangganya usai menemui Rasulullah. Ia ingin sekali menemui beliau, namun di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah Rasulullah dari dekat. Saking cinta dan rindunya, ketika ia mendengar ada yang melempari Rasulullah hingga membuat gigi beliau patah, Uwais turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah pula. Akhirnya, pada suatu hari, ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Ia berjalan menuju Madinah. Nasib malang pun dia temui di sana, karena Rasulullah yang dirindukan ternyata sedang berperang. Dengan kecewa, dia duduk di bawah pohon dan menangis, ingin sekali menunggu Rasulullah. Namun ingatannya kembali pada ibunya yang menunggu di rumah. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Beliau juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Saat kabar Uwais Al-Qarni wafat, gemparlah penduduk kota Yaman. Ada fenomena aneh yang terjadi saat hari kematiannya, yaitu proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Selain itu, orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan bukan siapa-siapa. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit, dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah kepadanya.